Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Riani dengan nomor pokok mahasiswa 20510404011 dari program studi manajemen bisnis syariah kelas B semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi proses dan strategi tata ruang untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen operasi. Pertama yang akan kita bahas yaitu tentang strategi proses. Jadi apa sih strategi proses? Strategi proses ini merupakan pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Tujuan dari strategi proses ini adalah untuk membangun proses produksi dan memenuhi kebutuhan konsumen dan spesifikasi produk di dalam kendala biaya dan manajerial lainnya. Strategi proses ini ada 4 jenis. Yang pertama yaitu fokus pada proses, yang merupakan fokus pada proses ini merupakan jenis organisasi manufaktur di mana peralatan produksi dan tanggung jawab staf manajemen dijelaskan oleh proses produksi. Produk yang dihasilkan pada jenis ini banyak ragamnya tetapi volumenya kecil. Kemudian yang kedua ada fokus yang repetitif atau fokus pada produk berulang. Jenis ini merupakan metode produksi berulang dari produk tertentu yang sama. Metodologi berulang mengurangi penyetelan, penyediaan, dan lead time pengolahan dengan menggunakan lini produksi, lini perakitan atau sel kerja. Yang ketiga ada fokus pada produksi. Kategori ini adalah fokus pada produk di mana jenis ini merupakan suatu jenis organisasi manufaktur di mana mesin produksi dan tanggung jawab staf digambarkan oleh produk, lini produk atau segmen pasar. Yang keempat ada kustomisasi massal. Merupakan kreasi produk bervolume tinggi dengan keragaman besar, sehingga pelanggan mungkin menentukan suatu model yang pasti dari produk akhir bervolume besar dengan biaya pabrikasi rendah dengan didukung volume keluaran yang besar. Selanjutnya kita lanjut ke strategi tata ruang. Jadi apa sih strategi tata ruang? Strategi tata ruang adalah suatu keputusan penting yang menentukan efisiensi operasi secara jangka panjang. Tata letak ini memiliki banyak dampak strategi karena tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas lingkungan kerja, kontrak dengan pelanggan, dan citra perusahaan. Tata letak yang efektif ini akan menunjang pelaksanaan strategi bisnis yang telah ditetapkan oleh perusahaan, apakah diferensiasi, low cost, atau respon yang cepat. Selanjutnya, mengapa strategi tata ruang ini penting? Strategi tata ruang ini memiliki implikasi strategi yang sangat besar karena menetapkan prioritas kompetitif perusahaan dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, dan biaya seiring dengan kualitas hidup kerja, kontak konsumen, dan pandangan orang. Hal yang harus diperhatikan dalam menentukan desain tata letak. Yang pertama ada utilitas ruang, peralatan, dan orang yang lebih tinggi. Yang kedua ada aliran informasi, barang atau orang yang lebih baik. Yang ketiga ada model karyawan yang lebih baik, juga kondisi lingkungan kerja yang lebih aman. Yang keempat ada interaksi dengan pelanggan atau klien yang lebih baik. Yang kelima yaitu fleksibilitas. Selanjutnya kita ke jenis-jenis strategi tata ruang.
Jenis-jenis strategi tata ruang yang pertama itu ada tata ruang kantor yang meliputi pengelompokan pekerja, perlengkapan pekerja, dan ruang atau kantor untuk memberikan kenyamanan, keselamatan, dan penggerak informasi. Jenis yang kedua yaitu ada tata ruang tuko eceran, merupakan suatu pendekatan yang memusat perhatian pada aliran penyediaan ruang dan tanggapan terhadap perilaku pelanggan. Yang ketiga, ada tata ruang gudang, yaitu suatu desain yang berupaya meminimalkan biaya total dengan memusatkan perhatian pada trade-off antara ruang dan penanganan material. Jenis yang keempat yaitu adalah tata ruang posisi tetap, yaitu merupakan suatu sistem yang memusatkan perhatian pada persyaratan tata ruang proyek yang tidak bergerak. Jenis yang kelima yaitu tata ruang berorientasi proses. Tata ruang berorientasi proses ini merupakan tata ruang yang menangani volume kecil, produk dengan keanekaragaman yang tinggi, yang seperti mesin dan peralatan dikelompokkan bersama. Jenis yang keenam adalah tata ruang sel kerja. Tata ruang sel kerja ini merupakan suatu penataan mesin dan personil yang memusatkan perhatian pada pembuatan suatu produk tunggal atau sekelompok produk-produk yang terkait. Kemudian jenis yang terakhir, yang ketujuh adalah tata ruang berorientasi produk. Selanjutnya ada penetapan tata ruang yang baik, yaitu yang pertama ada peralatan penanganan material. Yang kedua ada biaya penggerak antara berbagi area kinerja. Yang ketiga kapasitas dan ruang yang diperlukan. Yang keempat ada aliran informasi, dan yang terakhir adalah lingkungan keindahan atau estetika. Baiklah, itu tadi sedikit materi mengenai strategi proses dan strategi tata ruang. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.